Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410 dari kelas Sistem Informasi tahun 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memori komputer. Sebelum masuk ke inti pembicaraan, saya akan menjelaskan tentang pengertian memori komputer terlebih dahulu. Memori atau computer storage merupakan salah satu komponen penting pada sebuah komputer yang berfungsi untuk media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer baik secara permanen maupun sementara. Memori komputer memiliki dua sifat utama, yaitu volatil dan non-volatil. Memori volatil merupakan jenis memori yang kehilangan data pada saat kehilangan daya. Sedangkan non-volatil merupakan jenis memori yang dapat menyimpan data bahkan saat kehilangan daya. Berdasarkan tempat atau lokasi fisik penyimpanannya dibedakan menjadi dua, yaitu memori internal komputer dan memori eksternal komputer. Memori internal komputer merupakan jenis memori yang terletak di dalam komputer dan melekat dengan motherboard. Memori ini umumnya digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan. Penggunaan memori internal dapat mempercepat akses ke dalam penyimpanan, sehingga penggunaan komputer terasa lebih ringan. Beberapa jenis memori internal komputer meliputi RAM, ROM, hard drive atau HDD, solid state drive atau SSD, change memory, dan virtual memory. RAM atau Random Access Memory merupakan jenis memori utama atau memori internal komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program sementara selama komputer sedang digunakan. RAM bekerja dengan cara menyimpan data yang diproses oleh CPU sehingga CPU dapat mengakses data tersebut dengan cepat. RAM dapat diakses secara acak atau random sehingga CPU dapat mengambil dan menuliskan data ke RAM secara efisien. Semua program dan data yang sedang digunakan oleh komputer harus disimpan ke dalam RAM karena akses ke RAM lebih cepat daripada akses ke memori penyimpanan seperti hard drive atau SSD. RAM memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi sehingga memungkinkan proses pemrosesan data yang lebih cepat. RAM terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama terhadap Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM. SDRAM merupakan jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer modern. SDRAM bekerja pada kecepatan bus yang sama dengan kecepatan prosesor komputer sehingga dapat mempercepat transfer data antara RAM dan CPU. Yang kedua terdapat Double Data Rate SDRAM atau DDR SDRAM. DDR SDRAM merupakan jenis RAM yang merupakan pengembangan dari SDRAM. DDR SDRAM dapat mengirimkan data pada setiap edge dari clock cycle sehingga memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibanding dengan SDRAM. Yang ketiga terdapat Static RAM atau SRAM. SRAM merupakan jenis RAM yang mempertahankan data yang disimpan dalam memori selama komputer masih menyala. SRAM lebih cepat dan lebih mahal dibanding dengan SDRAM, sehingga biasanya digunakan untuk memori cache pada prosesor dan kartu grafis. Yang keempat terdapat non-volatile RAM atau NVRAM. NVRAM merupakan jenis RAM yang mempertahankan data yang disimpan dalam memori bahkan ketika komputer dimatikan. NVRAM biasanya digunakan untuk menyimpan pengaturan BIOS pada motherboard komputer. ROM atau Read-Only Memory merupakan jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang tidak dapat diubah setelah proses pembuatan. RAM umumnya digunakan untuk menyimpan informasi yang penting dan vital seperti firmware, sistem BIOS, dan konfigurasi hardware. ROM dapat dibaca oleh komputer tetapi tidak dapat ditulis atau diubah oleh pengguna. Informasi yang disimpan di dalam ROM bersifat permanen dan tidak akan hilang meskipun listrik mati ataupun komputer dimatikan. Oleh karena itu, ROM sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem komputer. ROM dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama terdapat PROM atau Programmable Read-Only Memory yang merupakan jenis memori yang dapat diprogram untuk menyimpan data atau instruksi yang tidak dapat diubah setelah diprogram. PROM umumnya digunakan untuk menyimpan program booting pada sistem komputer atau untuk menyimpan konfigurasi khusus pada perangkat keras. Yang kedua terdapat EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory yang merupakan jenis memori yang dapat diprogram dan dihapus kembali dengan menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang membutuhkan perubahan secara berkala, seperti program atau firmware pada perangkat keras. Yang ketiga terdapat EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory yang merupakan jenis memori yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektronik tanpa harus melepas chip memori dari perangkat elektroniknya. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan data yang perlu disimpan secara permanen pada suatu perangkat, seperti pada BIOS komputer atau pada kartu microcontroller.
Yang keempat, terdapat flash memory yang merupakan jenis memori yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data tanpa memerlukan daya listrik dan dapat dihapus serta diprogram ulang dengan cepat. Selain itu, flash memory juga memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan ukurannya yang kecil, sehingga cocok digunakan pada perangkat yang membutuhkan penyimpanan data yang fleksibel. Hard drive atau HDD atau hard disk drive merupakan salah satu jenis media penyimpanan internal pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Hard drive menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk membaca dan menulis data. Hard drive memiliki kapasitas penyimpanan yang relatif besar, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte tergantung pada ukuran dan modelnya. Hard drive juga memiliki kelebihan dalam hal kecepatan transfer data dan kemampuan untuk menyimpan data dengan cara terorganisir sehingga mudah diakses oleh pengguna. Meskipun hard drive memiliki banyak kelebihan, namun juga memiliki beberapa kelemahan. Karena menggunakan piringan yang berputar, hard drive dapat mengalami kerusakan atau kegagalan mekanis yang menyebabkan kehilangan data. Selain itu, hard drive juga memiliki kecepatan akses yang lebih lambat daripada jenis penyimpanan lain seperti SSD yang dapat mempengaruhi kinerja dan kecepatan komputer. Solid State Drive atau SSD merupakan jenis media penyimpanan internal pada komputer yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data dan program. Berbeda dengan hard disk drive atau HDD yang menggunakan piringan magnetik, SSD menggunakan memori NAND flash yang dapat membaca dan menulis data secara elektronik. SSD memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan HDD, diantaranya adalah kecepatan transfer data yang lebih cepat, akses data yang lebih cepat, dan lebih tahan terhadap kejutan dan goncangan karena tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak seperti HDD. Selain itu, SSD juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan sehingga cocok digunakan pada laptop dan perangkat mobile. Cache memory atau memory cache merupakan jenis memori internal pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang paling sering digunakan oleh CPU. Cache memory bekerja dengan menyimpan data yang sering digunakan pada saat komputer melakukan operasi pemrosesan data. Dengan menyimpan data sementara pada cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat karena cache memory berada lebih dekat dengan CPU daripada memori utama atau RAM. Dalam kehidupan sehari-hari, cache memory memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja komputer, terutama pada aplikasi yang membutuhkan akses data yang lebih cepat seperti permainan komputer atau aplikasi pengolahan gambar dan video. Namun penggunaan cache memory juga membutuhkan manajemen yang baik karena menggunakan cache memory yang berlebihan dapat memakan ruang pada memori utama atau RAM dan mengurangi kinerja komputer. Virtual memory atau memori virtual merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk menggunakan ruang penyimpanan pada hard drive sebagai tambahan dari memori utama atau RAM pada saat kebutuhan memori melebihi kapasitas memori utama yang tersedia. Virtual memory bekerja dengan menyimpan data yang tidak aktif atau tidak digunakan pada saat ini ke dalam file.sys pada hard drive dengan membebaskan ruang di RAM untuk digunakan oleh aplikasi yang sedang berjalan. Meskipun virtual memory memungkinkan komputer untuk mengatasi kekurangan memori utama, namun penggunaannya juga memiliki kelemahan. Penggunaan virtual memory dapat membuat kinerja komputer menjadi lebih lambat karena kecepatan akses pada hard drive lebih lambat dibanding dengan RAM. Selain itu, penggunaan virtual memory yang berlebihan dapat mengurangi umur hard drive karena penggunaan yang intensif. Memori eksternal komputer merupakan jenis memori yang dapat dipindahkan dan terpisah dari komputer. Memori eksternal ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Beberapa jenis memori eksternal komputer meliputi flash drive, memory card, hard drive eksternal, SSD eksternal, optical disk, dan clone storage. Flash drive atau USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data eksternal yang portable dan praktis untuk digunakan. Flash drive menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data pada sebuah chip elektronik yang dapat dihapus dan ditulis berulang kali. Flash drive biasanya memiliki ukuran yang kecil dan dapat dibawa kemana saja. Flash drive juga memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan perangkat penyimpanan data lainnya. Salah satu keunggulan utama dari flash drive adalah portabilitasnya yang memudahkan pengguna untuk membawa data kemana saja. Selain itu, flash drive juga memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibanding dengan hard drive atau CD atau DVD. Penggunaan flash drive juga relatif aman karena flash drive dapat dilindungi dengan password atau sistem enkripsi data. Meski demikian, penggunaan flash drive juga memiliki kelemahan. Kapasitas penyimpanan flash drive terbatas dibanding dengan hard drive eksternal,
sehingga pengguna perlu memiliki ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Flash drive juga rentan terhadap kerusakan fisik karena bentuknya yang kecil dan rentan terjatuh atau rusak. Oleh karena itu, penggunaan flash drive perlu dilakukan dengan hati-hati dan disimpan di tempat yang aman. Memory card merupakan perangkat penyimpanan eksternal yang portable dan ringkas yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah perangkat elektronik seperti kamera, smartphone, tablet, dan komputer. Memory card menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data pada sebuah chip kecil yang dapat dihapus dan ditulis berulang kali. Memory card umumnya digunakan untuk menyimpan data seperti foto, video, musik, dan file dokumen pada perangkat elektronik yang mendukung penggunaan memory card. Memory card juga dapat digunakan sebagai alat transfer data antar perangkat elektronik yang memiliki slot kartu memori yang sesuai. Keunggulan dari penggunaan memory card adalah kecil dan portable sehingga mudah dibawa kemana saja. Selain itu, memory card juga memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan memory card pada kamera atau smartphone dapat memudahkan pengguna untuk mengambil foto dan video tanpa batasan pada jumlah foto dan video yang dapat diambil. Meskipun demikian, penggunaan memory card juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah rentan terhadap kerusakan fisik dan elektronik. Memory card juga rentan terhadap virus dan dapat mengalami kehilangan data akibat kerusakan atau kesalahan dalam penyimpanan data. Oleh karena itu, penggunaan memory card perlu digunakan dengan hati-hati dan dijaga dengan baik untuk menjaga keamanan dan keandalannya. Hard drive eksternal merupakan perangkat penyimpanan data eksternal yang terhubung ke komputer melalui kabel USB atau koneksi nirkabel. Hard drive eksternal sering digunakan sebagai backup data atau penyimpanan tambahan pada komputer atau laptop. Keuntungan dari penggunaan hard drive eksternal adalah kapasitas penyimpanannya yang besar sehingga pengguna dapat menyimpan data dengan jumlah yang banyak. Selain itu, hard drive eksternal juga mudah digunakan dan seringkali memiliki desain yang portable sehingga mudah dibawa kemana saja. Meskipun demikian, penggunaan hard drive eksternal juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan dari hard drive eksternal adalah sensitif terhadap kerusakan fisik dan getaran yang berlebihan. Selain itu, hard drive eksternal juga lebih lambat dalam hal transfer data dibandingkan dengan memori internal atau SSD. Hard drive eksternal juga lebih berisiko terkena virus atau malware karena terhubung ke berbagai komputer yang berbeda. SSD eksternal merupakan perangkat penyimpanan data eksternal yang menggunakan teknologi solid state drive atau SSD untuk menyimpan data. SSD eksternal dapat terhubung ke komputer atau laptop melalui kabel USB atau koneksi nirkabel. Keuntungan dari penggunaan SSD eksternal adalah kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibanding dengan hard drive eksternal. Selain itu, SSD eksternal lebih tahan terhadap getaran dan goncangan karena tidak memiliki komponen mekanik yang rentan terhadap kerusakan. SSD eksternal juga memiliki desain yang lebih ringkas dan portable sehingga mudah dibawa kemana saja. Selain itu, SSD eksternal juga memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan ukuran yang bervariasi mulai dari beberapa gigabyte hingga terabyte. Meskipun demikian, kelemahan dari penggunaan SSD eksternal adalah harganya yang lebih mahal dibanding dengan hard drive eksternal dengan kapasitas penyimpanan yang sama. Selain itu, SSD eksternal juga lebih berisiko terhadap kerusakan elektronik karena beroperasi dengan tegangan listrik yang tinggi. Optical disk merupakan jenis media penyimpanan eksternal yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data. Optical disk sendiri terdiri dari dua jenis yaitu CD dan DVD. CD atau compact disk biasanya digunakan untuk menyimpan data digital seperti musik, film, permainan komputer, dan data lainnya. Data disimpan pada CD dalam bentuk digital dengan menggunakan sistem pengkodean yang dikenal sebagai Redbook, yang menghasilkan bitrate 44,1 kHz dengan resolusi 16 bit per sampel. Salah satu keunggulan CD adalah kapasitas penyimpanannya yang besar, yaitu sekitar 700 megabit. Selain itu, CD juga memiliki ketahanan yang baik terhadap kerusakan fisik, seperti goresan dan debu, karena data disimpan pada lapisan bawah cakram. DVD atau Digital Versatile Disc merupakan sebuah media penyimpanan digital optik yang dikembangkan pada tahun 95. DVD memiliki kemampuan penyimpanan data yang lebih jauh besar dibanding CD, yaitu hingga 8,5 GB untuk semua jenis DVD double layer. DVD juga memiliki kemampuan untuk menyimpan data video dalam format resolusi standar atau SD maupun definisi tinggi atau HD. Optical disk memiliki kelebihan dalam hal keamanan data karena tidak mudah terkena virus dan tahan terhadap kerusakan fisik.
Namun, kelemahan dari optical disk adalah kapasitas penyimpanannya yang terbatas dibandingkan dengan media penyimpanan modern seperti hard drive atau SSD. Selain itu, optical disk juga rentan terhadap goresan dan kerusakan fisik lainnya yang dapat menyebabkan kehilangan data. Saat ini, penggunaan optical disk semakin jarang karena media penyimpanan yang lebih modern dan praktis telah tersedia, seperti flash drive atau cloud storage. Cloud storage merupakan jenis memori eksternal yang menggunakan jaringan internet untuk menyimpan data pada server yang terletak di lokasi yang berbeda. Cloud storage memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dari berbagai perangkat dan lokasi yang berbeda, selama terhubung ke jaringan internet. Beberapa kelebihan dari cloud storage antara lain, yang pertama adalah cloud storage memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Yang kedua, data yang disimpan di cloud storage dapat diakses dari mana saja selama terhubung ke internet dan menggunakan perangkat yang sesuai. Yang ketiga, beberapa layanan cloud storage menyediakan fitur backup otomatis yang dapat mengamankan data secara berkala sehingga tidak perlu khawatir kehilangan data yang penting. Yang keempat, cloud storage memungkinkan pengguna untuk berbagi data dengan orang lain dengan mudah dan aman. Namun ada juga beberapa kekurangan dari cloud storage seperti kekhawatiran tentang keamanan data dan ketergantungan pada koneksi internet. Oleh karena itu, pengguna harus memilih penyedia layanan cloud storage yang terpercaya dan memastikan bahwa data yang disimpan di cloud storage dienkripsi dengan baik dan aman dari serangan perentas. Kesimpulan, memori atau komputer storage merupakan salah satu komponen penting pada sebuah komputer yang berfungsi untuk media penyimpanan data dan informasi pada saat penggunaan komputer. Memori memiliki dua sifat utama, yaitu volatif dan non-volatif. Berdasarkan tempat atau lokasi fisik penyimpanannya, memori dibagi menjadi dua, yaitu internal memory atau memori yang berada di dalam komputer, dan external memory, yaitu memori yang terletak di luar komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.